Selamat siang anak-anakku kelas 11. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, inti materinya kita akan fokus bagaimana imperialisme Jepang di Indonesia sejak bulan Maret tahun 1942. Nah, kita perhatikan latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang tidak hanya ingin menguasai daerah-daerah di Asia seperti Korea, Manchuria, dan Cina Utara, tetapi juga ingin menguasai seluruh Asia. Yang kedua, Jepang ingin menggantikan posisi dan kedudukan bangsa Barat di Asia. Dan yang ketiga, Jepang merasa lebih kuat dibandingkan gabungan negara-negara Barat di Asia. Bahkan tahun 1941, Jepang jauh lebih kuat dan peralatan perang yang lebih modern yang dimiliki oleh Jepang dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Dan yang keempat, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Jepang, terutama untuk kepentingan perang Jepang dalam menghadapi negara blok sekutu. Nah, tujuan Jepang menyerang dan menduduki Indonesia, seperti yang kita bahas sebelumnya, lebih fokus kepada yang 3 poin ini. Yang pertama, menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna untuk mendukung industri dan perang Jepang. Dan yang kedua adalah sebagai pasar hasil industri Jepang. Dan yang ketiga adalah sebagai jalur pelayaran dan perdagangan yang strategis bagi negara Jepang untuk menguasai negara-negara Asia. Pulau Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer Jepang di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Tetapi sebagian tokoh nasional lainnya bersikap hati-hati akan gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Gerakan yang dilakukan Jepang saat itu di Indonesia tentunya berpengaruh terhadap Indonesia sendiri. Nah, kalau kita lihat secara positif, masuknya Jepang ke Indonesia itu mengakhiri penjajahan Belanda dengan menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada bulan Maret tahun 1942. Nah, negatifnya, Indonesia menjadi wilayah jajahan Jepang. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas. Yang pertama, menghapus kebijakan Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan yang kedua, menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya melalui gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Gerakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Jepang saat masuk ke Indonesia, Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Kimigayo secara inten atau sering melalui siaran radio Tokyo. Yang kedua, memperbolehkan mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Hinomaru. Yang ketiga, mempropagandakan bahwa harga-harga buatan Jepang lebih menarik dan murah harganya, sehingga bangsa Indonesia dianggap mampu untuk membeli. Yang keempat, propaganda bahwa Jepang ke Indonesia ingin membebaskan Indonesia dari cengkerangan bangsa Barat melalui gerakan 3A. Nah, ini adalah organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini ada organisasi kemasyarakatan melalui gerakan 3A, kemudian mendirikan Putra. Nah, organisasi Pusat Tenaga Rakyat ini dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan cara membujuk kaum nasionalis dan intelektual Indonesia supaya mengabdikan diri dan pemikirannya untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dan yang ketiga adalah organisasi Miyai dan Masyumi. Dan yang keempat, mendirikan Badan Chuo Sang-in atau Badan Pengajuan Usulan kepada pemerintah pusat mengenai soal-soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Dan yang berikutnya, mendirikan Jawa Hokokai atau organisasi resmi pemerintah yang berada di bawah pengawasan langsung pejabat-pejabat Jepang. Nah, yang ini adalah organisasi semi-militer yang dibentuk oleh Jepang. Jepang mengerahkan golongan pemuda sebagai potensi besar untuk memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi blok sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, Jepang juga menanamkan semangat kepada para pemuda melalui pendidikan dan latihan, serta seishin atau semangat juang tinggi, serta semangat bushido.
Nah, organisasi semi militer yang dibangun oleh Jepang di Indonesia itu ada organisasi Seinendan, ada organisasi Keibodan, ada organisasi Fujinkai, ada organisasi Barisan Pelopor, kemudian organisasi Hizbullah, organisasi Senintai, dan organisasi Gagu Kotai. Nah, yang ini adalah organisasi-organisasi militer, ada 3, dan nanti organisasi ini, terutama peta inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal lahirnya prajurit-prajurit Indonesia yang menjadi cikal bakal seperti kita lihat sekarang itu terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini ada Heiho, ini adalah diarahkan sebagai prajurit perang, membangun kubu pertahanan, menjaga kem tahanan, dan membantu perang tentara Jepang untuk menghadapi negara blok sekutu. Yang kemudian peta atau pembela tanah air ini diharapkan bisa mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah Kempetai atau polisi militer Jepang. Ini bertugas untuk mengawasi gerak-gerik tokoh-tokoh Indonesia yang non-kooperatif yang terhadap Jepang. Nah, ini tentunya pendudukan Jepang di Indonesia ini membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dampak pendudukan Jepang terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, kemudian dalam bidang militer, ini selanjutnya nanti kita akan bahas dalam bentuk diskusi kelompok. Kemudian ini juga tentunya pendudukan Jepang di Indonesia itu nanti akan memicu perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia di beberapa daerah di Indonesia terhadap Jepang. Nanti ini perlawanan Tasikmalaya, kemudian bagaimana perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Aceh dan Blitar, kemudian bagaimana perlawanan dan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia melalui gerakan bawah tanah dan cara kooperatif. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau minggu depan, dan Ibu akan membagi kelompok, kita akan diskusi tentang topik-topik yang ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih.